Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dreamers, jumpa lagi bersama Mr. Dream. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang 3 masalah utama kenapa para pembelajar bahasa Inggris mengalami kesulitan dalam speaking. Ini sering banget ditanyakan kepada saya ketika dalam sesi tutoring ya. Beberapa siswa bertanya kepada saya, Mister, kenapa ya saya sudah les bahasa Inggris, saya sudah mempelajari grammar, dan saya tahu rumus-rumus grammar, tapi kok kalau mau speaking susah gitu? Kayak masih tertahan di tenggorokan ya, mau ngomong itu kayak belibet. Terus juga mau memilah-milih kosakata apa yang tepat di pikiran kita itu kayak susah banget gitu. Akhirnya jadi tidak tersampaikan pesannya, atau tidak berani untuk bertanya atau memberikan respon. Ini sih masalah ini ya teman-teman. Intinya ini adalah bagaimana teman-teman mengelola mindset teman-teman semua ya. Jadi bagaimana how you fix your mindset first ya. And you understand about your mental blocks ya. Ada mental blocks atau mental barrier ya. Ada penghalang di dalam pikiran kita di mana inilah yang membuat kita secara tidak sadar kemampuan bahasa Inggrisnya masih mandek gitu. Kalaupun berkembang ya mungkin hanya sebatas itu-itu aja. Berikut saya akan share 3 penyebab utama kenapa speaking kalian masih mandek. Check it out. Yang pertama adalah low self-confidence. Bagaimana teman-teman memiliki kepercayaan diri yang masih rendah. Untuk masalah kepercayaan diri teman-teman, ini tidak bisa disalahkan begitu aja ya. Maksudnya karena masih pemula, karena masih dasar, ya pasti kepercayaan dirinya masih lemah. Nah, namun ini kenapa gitu? Ada yang sudah belajar bertahun-tahun bahkan ya, dan sudah hatam gitu ya levelnya dari udah beginner atas, dia dikasih tes bahasa Inggris pasti bisa mengerjakan, tapi kok masih low gitu self confidence-nya. Nah, di sini adalah permasalahan mental, teman-teman. You want to share about your ideas, what you want to tell to other people, and you feel really struggle. But that struggle is just come with your mind ya, in your mind. Jadi struggle-nya itu hanya di dalam pikiran aja gitu. Makanya itulah yang menahan teman-teman susah untuk bicara, susah untuk menginisiasi percakapan. Nah, ini harus diantisipasi teman-teman ya, dan harus segera mitigasi. Artinya, oh ini saya level kepercayaan diri saya itu masih segini. Ketika saya dihadapkan dengan teman yang bisa bahasa Inggris, saya lebih baik mundur. Saya lebih baik menghindari percakapan, meskipun saya ngerti bahasa Inggris. Nah, disitulah teman-teman. Padahal teman-teman bisa melejitkan potensi yang lebih lagi dengan fokus kepada meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya. Ada solusi yang Mister tawarkan untuk menangani masalah ini ya, khususnya dalam kepercayaan diri. Dalam pengajaran Mr. Dream ya, itu disebut ada dream niat namanya, yaitu sekumpulan kalimat afirmasi yang dimana setiap mau belajar, mau sesi tutoring sama Mister ya, itu harus mengucapkan dream niat tersebut. Nah, di salah satu kalimat dream niat itu ada yang disebut dengan I'm born as an English speaker. Aku terlahir sebagai seorang pembicara bahasa Inggris. Nah, ini sebuah injeksi ya, sebuah suntikan kepada mental kita bahwa kita harus meyakini di antara ribuan bahkan puluhan ribu orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, kita dipilih oleh Allah, oleh Tuhan kita, diciptakan untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, ini jadi menciptakan sebuah keyakinan yang kuat bahwa dari sejak kita bayi, sejak kita masih dalam perut ibu, Allah tuh sudah menakdirkan usia kita sekian, rezeki kita sekian, lalu apa yang akan kita hadapi takdirnya sudah ada tercatat, dan salah satu kemampuan yang kita miliki adalah bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, itu salah satu trik mental supaya kita menganggap bahwa bahasa Inggris ini tidak terlalu susah. Bahasa Inggris ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh Tuhan kita. Teman-teman
akan merasa lebih enjoy, akan merasa lebih ringan dalam mempraktekkan bahasa Inggris. Tadi ya kalimatnya, I'm born as an English speaker. Aku terlahir sebagai seorang pembicara bahasa Inggris. Nah, kalimat afirmasi tersebut diucapkan berulang-ulang di depan kaca ketika kita memulai hari ya. Jika kita memiliki tekad yang kuat, mimpi yang mantap ya, pasti akan berdampak ya. Dengan konsisten terus belajar, melatih bagaimana kepercayaan diri kita meningkat. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah seperti yang sekarang Mister sedang praktekkan, yaitu self-recording. Ya. Self-recording ini sangat ampuh banget teman-teman. Dan ini terasa banget ya oleh beberapa dreamers ya, sebutan murid-murid Dream Academy, yang tadinya anaknya pendiam, terus pemalu gitu ya. Ya pokoknya setiap sesi itu harus menyetorkan video ya, recording about your day, about diary, about what you feel, any other topics ya. Topik yang kira-kira mungkin terdengar receh ya bagi kita sebagai tutor, tapi justru itu menjadi sebuah hal yang harus di-sharingkan ya, dibagikan kepada kita. Kita kan ada gadgetnya teman-teman. Jadi manfaatkan gadget ini sebagai sarana untuk melihat potensi terpendam kita. Saya juga dulu orangnya introvert teman-teman. Artinya susah untuk bisa berbicara di depan umum, masih merasa insecure ya dengan sekitar bahwa apa anggapan teman-teman itu akan kayak gini gitu ya. Begitu menakutkan sekali gitu untuk berbicara di depan umum. Namun semua itu sudah berlalu dengan terus latihan, dengan terus memacu diri. Apalagi sekarang banyak media ya, tinggal pasangkan kameranya dan lihatlah diri kita. Lihatlah apa adanya kita. Lihatlah bagaimana cara kita berbicara bahasa Inggris. Permasalahannya di sini teman-teman, banyak orang yang mempraktekkan self-recording ini, dia malah enggan menonton ulang tayangan hasil rekaman yang sudah direkam gitu, yang sudah divideokan. Nah padahal di situ ya penentunya. Ketika kalian asal merekam terus udah aku nggak mau gitu melihat aku yang lagi jelek, aku yang lagi menyon gitu ya, aku yang lagi nggak karuan penampilannya atau ngomongnya belibet gitu. Nah itu nggak apa-apa, terima aja dengan lapang dada, terima aja apa kenyataan yang terjadi gitu dengan diri kalian sendiri. Tontonlah sampai habis dan evaluasi apa yang kurang dari situ. Dengan begitu teman-teman bisa memiliki progres walaupun itu 1%, 1% lagi, 1%, 2%, terus sampai benar-benar setiap hari konsisten ya. Akan ada perkembangan yang lebih baik. My name's Devi Raulia. I'm from Lui Munding or Parakan Village. Today I'm going to make a video about my experience of studying at the Dream Academy program. My experience studying at the Dream Academy for 3 months will make us speaking better, faster, and more confident. And absolutely, you will get a good teacher, friendly, comfortable way. Hello Mr. Dream, hello everyone. My name is Abil Hasan Asyazili. You can call me Adil. I was born on November 14, 2012. At the moment, I live in Bekasi. I study at Preference School SDIT Miftahul Jannah. My hobby is playing football. Hello, I would like to introduce myself. My name is Jaki Habib Rahman, but you can call me Jaki. In this video, I'm going to tell you about one person or character. This is Doraemon. He is a robotic cat from the 21st century. He is the main character of anime Doraemon. Good morning everyone, let me introduce myself. Hi, my name is Paris. I'm from Indonesia. I'm 15 years old. My birthday is on March 17, 2008. I live in Maja. There are 6 people in my family. There are my mother, my father, 2 sisters, 1 brother, and... Hello everyone, let me introduce myself. My name is Arkan Ralia. I am 16 years old. My birthday is on May 2007. I'm from Indonesia and I live in Majalengka. There are 3 people in my family. There are me, my mother, and my father. My father is a private employee and my mother is a government employee. I am a student of Senior High School in Majalengka.
My favorite subjects are history and English. My favorite sport is tennis. I want to become a diplomat or programmer. My hobby are listening music and traveling. My favorite food are salad solo and Nah, lasagna. kesimpulannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris, hal yang paling pertama dilakukan adalah memperbaiki mindset dulu. Dengan tadi memberikan injection atau suntikan kepada pikiran kita bahwa kita adalah orang yang terlahir menjadi seorang pembicara bahasa Inggris. Yang kedua adalah merekam kegiatan diri sendiri dengan self-recording. Nah, kita berbicara dengan bahasa Inggris tentang hal apa aja, mau itu sambil baca, mau itu sambil mendengarkan sesuatu ya. Jadi seperti lihat orang live ya, live di TikTok atau di Instagram gitu ya. Itu perhatikan gitu cara mereka berbicara. Jadi sebelumnya kan latihan juga gitu, latihan dulu di kamera masing-masing, setelah itu berani untuk live. Dengan 2 tips ini, insya Allah teman-teman akan memiliki kepercayaan diri yang meningkat dan sudah mulai mengenali potensi diri kita.